Makasih ya sayang udah bantuin kerjaan aku. I don't know how I would survive without you. Thank you. Kangen banget deh sama kamu. I wish you were here. Hai sayang, thank you banget ya aku udah terima kopinya. Kamu lagi ngapain? Hai guys, it's Andrea at Catwomanizer. Kita akan ngebahas tentang love languages atau bahasa cinta. Pernah kepikiran gak sih, kok rasanya susah banget ngertiin maunya pasangan? Udah dikasih semuanya nih ya, tapi kok kayaknya gak pernah cukup buat dia. Perhaps it's because you guys speak different love languages. Menurut Dr. Gary Chapman, ada 5 love languages atau bahasa cinta, and it shows how you express your love and the things that make you feel loved and appreciated. Intinya sih, it helps you communicate your love kepada pasangan, orang tua, dan orang-orang terdekat. Yang pertama adalah words of affirmation. Ini berbicara tentang verbal compliment, yang berarti kalian tuh merasa disayangi, dihargai, dan dicintai lewat puji-pujian. Aku sayang banget sama kamu. Kamu cantik hari ini. Wah, tadi presentasi kamu tuh bagus banget ya. Bener-bener bikin orang tuh kayak wow. Pokoknya semua yang berkaitan dengan pujian verbal. Sebaliknya, kalian tuh bisa berasa baper banget kalau ada kritik-kritik yang menjatuhkan ataupun juga komentar-komentar negatif sekedar dari netizen aja misalnya. Yang kedua adalah quality time. Semua orang gampang bisa bilang sibuk, tapi orang-orang dengan bahasa cinta quality time akan meluangkan waktunya untuk orang-orang terdekat, orang-orang yang diprioritaskan, karena bagi mereka ini, memberikan waktu itu adalah cara mereka mengekspresikan cintanya. Misalnya kalian LDR beda negara dan beda time zone. Tapi karena kalian saling sayang dan you guys wanna make it work, jadi kalian udah menjadwalkan jadwal video call setiap pagi dan malamnya alone. Nah itu meskipun misalnya cuma setengah jam video call ataupun 1 jam, itu tuh it would mean a lot to you guys kalau kalian dengan bahasa cinta quality time. Sebaliknya, kalian akan merasa nggak dihargai ketika kalian lagi mau curhat sama mereka, tapi merekanya malah sibuk update Instagram misalnya, ataupun sibuk hal-hal yang lain, pokoknya mereka tidak memperhatikan omongan lo. Yang ketiga adalah physical touch atau sentuhan-sentuhan. Belayan, pelukan, ciuman, ataupun sekedar usapan di ubun-ubun aja tuh udah ngaruh banget buat mereka dan bakal membuat mereka berasa dihargai banget. Gak harus PDA sih, tapi a little touchy-feely here and there tuh buat mereka berasa sangat dicintai dan diperhatikan. Nah sebaliknya, orang-orang dengan bahasa cinta physical touch akan merasa nggak dihargai dan nggak disayangi kalau mereka diabaikan dan mereka nggak disentuh. Atau misalnya mereka mau gandeng tangan kalian, tapi kalian tuh kayak, apaan sih? Yang keempat adalah acts of service. Orang-orang dengan bahasa cinta seperti ini menganggap bahwa action speaks louder than words. Makanya mereka akan cenderung melayani dan mereka akan senang kalau dilayani juga. Tadi kan lo LDR beda negara. Nah, ketika lo memutuskan untuk main ke negaranya dia, lo akan merasa disayangi dan dihargai ketika dia jemput ke airport. Ataupun misalnya dia masakin lo, nyiapin breakfast. Orang-orang dengan bahasa cinta acts of service akan membuat hidup lo semudah mungkin. Makanya orang-orang seperti ini mereka akan merasa tidak dihargai ataupun tidak disayangi ketika apapun yang lo lakukan, kesannya tuh bikin hidup mereka tambah berat, tambah susah. Termasuk kalau broken promises juga. Kayak kalau lu udah janji melakukan sesuatu, misalnya, iya deh nanti gue cuciin piringnya, atau iya deh nanti gue cuci baju misalnya. Tapi lu lupa atau lu nggak lakuin, itu akan membuat mereka tuh merasa tidak dihargai. Yang kelima adalah gifts atau hadiah. Dan hadiah-hadiah ini tuh nggak harus mahal ataupun lebay. Kayak misalnya gitu lu bangun pagi di garasi udah ada Tesla gitu misalnya. Nggak harus kayak gitu. Tapi bisa juga hadiah-hadiah kecil tapi yang thoughtful. Misalnya kayak kalau lu lagi PMS, mood lu lagi nggak enak. Tiba-tiba dia datang ke kantor lu cuma buat ngasih coklat ataupun beliin bubble tea misalnya. Dan itu tuh hal-hal kecil yang bikin lu merasa disayangi dan diperhatikan banget kalau untuk orang-orang dengan bahasa cinta gifts. Again, nggak harus mahal untuk bikin mereka merasa disayangi dan diperhatikan. Misalnya lu lagi jalan-jalan, tapi pulang lu nggak bawa oleh-oleh buat dia. Nah, kalau bahasa cintanya dia adalah gifts, dia akan merasa terabaikan, terlupakan, cuma gara-gara lu pulang nggak bawa oleh-oleh. Bukan berarti orang-orang dengan bahasa cinta gifts ini matre, tapi mereka akan merasa disayangi lewat hadiah-hadiah kecil tadi. Kalau menurut Dr. Gary Chapman, love languages ini hanya berlaku ke pasangan. Tapi menurut gue pribadi, bisa diaplikasikan ke orang tua, ke sahabat, ke adik, intinya ke orang-orang terdekat. Nah, ada juga yang nanya, kalau love languages itu bisa berbeda nggak sih dengan cara kita mengekspresikan dan cara kita menerima
Menurut gue bisa aja beda. Mungkin ada orang-orang yang gue tahu dia suka mengekspresikannya dengan memberikan gifts misalnya. Tapi in return sebenarnya mereka tuh sukanya dipuji-puji. Ada juga yang kayak gitu. Jadi memang harus perhatikan dulu tipe-tipe orangnya seperti apa. Kira-kira hubungannya tetap bisa berjalan nggak sih kalau pasangan kita tuh beda love language sama kita? Menurut gue tetap bisa kok, asal udah ada pemahaman tentang love languages ini dan cara kalian communicate how you love each other. Dari situ jadi kan kalian bisa tahu, oh sebenarnya yang dia lakukan ini, dia tetap sayang kita kok, even though it's not the way you wanted them to be. Misalnya pasangan kalian itu bahasa cintanya words of affirmation, sedangkan bahasa cinta kamu itu acts of service. Itu kalau orang-orang yang nggak ngerti, mungkin akan berasanya nggak nyambung dan akan berasa nggak disayangi. Mungkin pasangannya akan kedengeran kayak insecure, kok nanyainnya, kamu sayang aku nggak sih sebenarnya, kok kamu nggak pernah bilang. Nah, kalau kalian udah tahu tentang konsep love languages ini, berarti kalian tahu, oh sebenarnya pasangan gue tuh akan merasa disayangi kalau gue sering-sering bilang I love you ke dia. Yang terakhir, just because they don't love you the way you want them to, doesn't mean they don't love you with everything they have. Mungkin aja cara mengkomunikasikannya yang berbeda. Kalau gue sih, 3 main love languages gue adalah acts of service, quality time, physical touch. Kalau kalian mau tahu juga, kalian bisa kunjungi 5lovelanguages.com dan share love languages kalian di bawah. Thank you guys for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share komen kalian di bawah. See you!